Bismillahirrahmanirrahim. Acara paparan presentasi divisi budaya positif, yaitu modul 14 yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina. Dan sebelum kita mendengarkan paparan dari Ibu Marlina, terlebih dahulu kita mendengarkan kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita banyakkan kehadiran Allah SWT. Selamatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berhadir pada kegiatan pemaparan aksi nyata modul 14 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita Ibu Marlina SPD. Selawat beriring salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Penghormatan saya kepada Ibu Marlina selaku CGP kita pada hari ini, juga penghormatan saya juga kepada semua guru-guru yang sudah berhadir pada hari ini. Pada kesempatan ini teman kita Ibu Marlina akan menyampaikan aksi nyatanya dan mohon kepada ibu-ibu untuk fokus dalam mendengarkan paparan, dan insya Allah semoga paparan itu dipahami. Kalau misalnya kira-kira ibu-ibu kurang memahami, boleh silakan bertanya sama Ibu Marlina atau kita berdiskusi bersama, karena kita di sini bukan mentang-mentang hari ini Bu Lina berdiri di depan, Bu Lina sudah pintar, tidak. Kita sama-sama belajar ya Bu Lina kan, sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk kemajuan sekolah kita dan perkembangan anak didik kita. Untuk Ibu Marlina, selamat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Insya Allah sama-sama kita maju, sama-sama sebagai agen perubahan untuk memajukan TK Pertiwi Sekda Aceh. Sama-sama kita bergerak, tergerak dan menggerakkan teman-teman yang lain. Boleh merasa ini saja, mengingat banyak nanti paparan yang akan disampaikan, nanti akan menguras waktu ya. Boleh akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk beri sedikit penyerahan. Selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu divisi positif budaya positif modul 14 aksi nyata yang akan dipaparkan oleh Ibu Marlina. Kepada Ibu Marlina kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah sudah memberikan kita kudrah dan iradahnya sehingga kita semua sudah dapat berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini guna mengikuti presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu guna aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sanjung sadikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya mengucapkan ribuan. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Endang Haryati SPD, yang sudah memberikan dukungan begitu baik kepada kami ya, sehingga terlaksananya acara kita pada hari ini. Kemudian penghormatan saya juga kepada ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya guna menyaksikan ya hasil presentasi saya di siang pagi ini, di siang hari ini. Pagi menjelang siang ibu ya. Nah baiklah, sebelumnya
saya berdiri di depan di sini bukan berarti saya mengajari ibu-ibu semuanya, tapi di sini saya masih tahap belajar. Kita sama-sama di sini belajar dan saling diskusi di sini ibu-ibu ya. Nanti ketika mungkin saya salah menyampaikan, jadi ibu-ibu boleh menegur saya. Jadi kita di sini saling komunikasi, berkolaborasi seperti itu ibu ya. Baiklah, di sini saya akan melakukan itu tujuan saya berdiri di sini melakukan sebuah aksi nyata. Ini merupakan tugas saya kami di calon guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata, yaitu menyampaikan budaya positif di kelas kita, yaitu berhubungan dengan sekolah. Jadi di sini saya tidak bisa bekerja sendiri untuk menerapkan budaya positif. Jadi harus ada kerjasama di antara semua guru, baik yang ada di sekolah itu pemangku di sekolah, baik itu CS semua yang ada bekerja di sekolah. Nah, di sini yaitu pada modul 4 kita menerapkan budaya positif. Tentu ibu-ibu semuanya sudah tahu ya apa itu budaya positif, sudah tergambar di pikirannya budaya positif. Nah, di sini adalah tujuan pendidikan. Filosofi Ki Hajar Bentara juga sudah mengatakan ya, sebelumnya kita bacakan dulu tujuan pendidikan. Dalam proses memajukan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan utama, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada kata yang namanya menuntun. Nah, ibu-ibu ada yang memberikan tanggapan apa itu menuntun? Ya, mengarahkan. Ada lagi? Ya? Mengajak. Ada lagi? Ya, membimbing. Ya, menuntun ini adalah kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Anak yang lahir ke dunia ini sudah mempunyai kodratnya ibu-ibu. Jadi tugas kita seorang guru, kita hanya memfasilitator saja. Anak yang lahir sudah punya kodrat. Misalnya anak bakat minatnya di mana. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat yang ada pada anak itu. Di sini kita diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, tahu kan petani? Petani padi misalnya. Kita akan menanam padi. Jadi mungkinkah akan tumbuh jagung? Nah, jelas tidak ya ibu ya. Jadi padi yang kita tanam ini kita akan merawat, menjaga bagaimana padi ini tumbuh dengan baik. Misalnya kita menginginkan padi ini tumbuh padi buahnya lebat. Jadi mungkinkah kita memberi pupuk untuk daun? Ya, pasti kita akan memberi pupuk urea ya. Nah, untuk menumbuh padi yang lebat kita akan memberi buahnya, akan mencari pupuk yang sesuai keinginan kita. Tidak mungkin kita akan memberi pupuk untuk akar. Ya, sesuai dengan minat kita mau apa, seperti itu. Begitu pula dengan anak. Jadi anak sudah punya kodratnya sejak lahir. Kita hanya menuntun, membimbing dan iya betul. Selanjutnya ibu. Nah, di sini adalah budaya positif. Nah, seperti saya terangkan tadi, sudah tergambar di pikiran ibu-ibu budaya positif ya. Nah, budaya positif di sini adalah budaya yang diterapkan di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nilai-nilai budaya tersebut adalah gaya atau kebiasaan hidup. Nah, itu dia ibu ya. Mengapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Kenapa ya? Ya, supaya anak-anak mengetahui tentang agama, yaitu nilai-nilai kebajikan ya. Ada lagi? Lebih ke pembiasaan ibu. Iya, akan terjadi pembiasaan yang baik. Jadi si anak nanti dengan kita menerapkan budaya positif, si anak ini akan tertanam tanggung jawab kepada si anak, ya. Itu. Lanjut ibu. Selanjutnya adalah konsep utama budaya
Nah, di sini di antara ketujuh ya. Di sini kita akan membaca pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, terus restitusi posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Selanjutnya terakhir adalah segitiga restitusi. Ketujuh poin ini di sini kita akan membahas secara sama-sama Ibu. Ya, ini adalah konsep utama dari budaya positif. Selanjutnya, nah di sini yang pertama kita akan melakukan perubahan paradigma belajar. Nah di sini adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini si anak melakukan perubahan yaitu ketika dia bertindak, jadi dia berpikir apakah kegiatan yang saya lakukan ini benar atau tidak. Jadi si anak di sini sudah menemukan suatu nilai kebajikan dalam dirinya, ya. Nah, untuk menciptakan perubahan ini harus tersedianya lingkungan yang aman, nyaman. Kalau misalnya anak yang baru datang ketika penyambutan di pagi hari, kita melihat si anak cemburu datang ke sekolah. Jadi mungkinkah dia nanti waktu masuk kelas belajarnya dengan sukses? Ya, tentu kita dengan melihat paradigma dia awal datang dia masih kurang bersemangat, ya kurang bergairah, moodnya tidak ada seperti itu. Jadi kita di sini bisa menanyakan dulu permasalahan yang ada sama anak. Kenapa nak? Itu kok ibu bukannya hari ini ibu lihat tidak ceria seperti kemarin. Nah di situ kita bisa menggali masalah yang ada pada anak. Kemudian baru kita bisa mengajak si anak untuk melakukan proses pembelajaran seperti itu. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah ini dia ya, disiplin ini berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Jadi kontrol guru ini sangat diharapkan sama murid. Ketika kita melihat anak tadi moodnya kurang, jadi guru di sini yang berperan, ya seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah permainan ya ibu ya. Di sini kita bacakan aja dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah kemudian Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian si B. Tugas si B adalah teman kita, yaitu adalah mencoba dengan cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka tangan Anda. Nah, di sini ya, cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing memiliki waktu 30 detik saja. Kemudian sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Itu si B ya. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Nah, di sini kepala tangan kita di satu sebelah tangan kanan dan kiri. Jadi, sebuah kepala tangan kita ini di sini kita memegangnya dengan sangat sekuat tenaga kita. Mungkin di sini kita menyimpan rahasia atau apa gitu ya. Jadi si B dia berusaha untuk membuka genggaman tangan kita ini. Jadi di sini kira-kira siapa yang bisa membuka genggaman tangan kita ini? Biarpun tadi si B sudah membujuk, ya sudah menghadir dengan memarahi, mungkin dengan memberikan uang. Jadi siapa yang berusaha untuk membukakan genggaman tangan kita ini ya? Iya? Iya, betul sekali Ibu ya. Genggaman tangan kita ini tergantung pada kontrol kita sendiri. Jadi misalnya ada kontrol dari luar, eksternal, biarpun kita tadi sudah dikasih uang segepok, mungkin kita juga tidak mau ya. Nah mungkin itu
masuk dari sini. Genggaman itu tergantung pada diri kita. Nah, itu berarti kondisinya tergantung pada internal kita, ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Ada yang bertanggapan? Ya? Teratur. Iya Bu Emi? Ya, maupun yang tepat, yang terarah. Kemudian ada lagi? Tepat waktu. Apa lagi ya? Pasti masing-masing kita ini punya tanggapan sendiri ya. Ibu Pina? Hijab ya. Bu R? Tepat waktu. Bu Dewi? Ya, baik. Mari kita lihat. Nah, disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, ya, tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil dalam Pancasila. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa itu disiplin. Jadi disiplin yang kita terapkan di sekolah itu untuk supaya siswanya bertanggung jawab, ya. Di sini disiplin yang kita harapkan biar ada nilai-nilai kebajikan, seperti kata tadi kita ketika ada masuk sekolah, ya, dari awal datang kita menyambut anak, sudah mengajarkan anak untuk memberi salam. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian waktu masuk kelas kita mengajarkan anak mencuci tangan. Jadi untuk apa kita mencuci tangan? Untuk menjaga keselamatan diri dan kesehatan, ya. Baik. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5, ya. Jadi semua orang ini pasti mempunyai kebutuhan, setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kelima kebutuhan dasar ini adalah ini dia Ibu, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti apa kira-kira ya? Iya, makan. Iya. Memperoleh ini ya, sandang pangan, ya, tempat tinggal. Nah, itu. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Ya? Iya, dapat kasih sayang dari keluarganya. Ya. Kemudian kebebasan. Ya, si anak bebas untuk menentukan pilihannya. Ya, sepertinya contoh ketika si anak pagi membawa bekal, meminta bekal kepada orang tuanya. Terkadang orang tua sering membawa bekal setiap hari, nasi selalu. Jadi kadang-kadang si anak pasti mengambil makanan temannya. Itu kenapa? Iya, dia tidak mempunyai kebebasan, setiap hari makan nasi selalu. Jadi ingin bebas. Harusnya ya orang tua menanyakan kepada si anak, "Nak, hari ini abang mau makan kue apa? Biar ibu belikan." Nah, seperti itu ya. Jadi dia bebas untuk memilih keinginannya, seperti itu. Kemudian kesenangan. Kalau kesenangan jelas ya. Seperti apa Bu Emi? Iya, bermain adalah tugas anak, ya. Emang dunia anak seperti itu. Ada lagi? Ya, bebas bermain, ya. Ada lagi? Iya, berarti di sini anak memperoleh kesenangan. Jadi ketika si anak bermain di kelas, terkadang dia berkeliling kelas. Jadi dia asik cokeh-cokeh teman. Nah, jadi dia di sini berarti kebutuhan dia itu dia kurang kesenangan, kurang memperoleh kesenangan di rumah.
Nah, jadi nanti kita boleh cerita kepada orang tua kejadian dia hari ini di sekolah. Contohnya saja di sekolah saya sendiri ya. Nah, dari kemarin dia asik congkeh teman, baru datang sampai pulang asik congkeh teman. Berarti di sini ketika saya sampaikan kepada orang tuanya, karena dia mungkin kurang perhatian, nah kasih sayangnya berkurang. Mungkin saya ya kata orang tua, karena dia berbeda jauh dengan abang-abangnya. Seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, seperti apa itu? Memiliki semua mainan. Iya benar. Iya, contohnya ketika baru kita bermain balon ya ibu ya, ada anak yang menguasai balon di depan dia semua. Siapa yang mau ambil minta izin sama saya. Nah, itu bagus ketika dia mengatakan minta izin sama saya. Ya, itu adalah anak yang menguasai. Dia dengan menguasai itu mungkin kebutuhan dia merasa senang. Ya, dia kebutuhannya itu menjadi kekuasaan. Seperti itu. Ini ada sebuah kasus ya Ibu ya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permain, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Bernama Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Iya benar Bu Emi. Ada lagi? Ya. Mari kita lihat ya. Nah, di sini tadi kita sudah cerita tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dengan terjadi kasus yang tadi itu, maka Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal siang. Jadi di sini dia ingin memperoleh makanan, jadi dia untuk bertahan hidup. Itu ya, memperoleh makanan. Kemudian teman Agus jadi perhatian Agus. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Temannya memperhatikan Agus. Jadi dia di sini butuh cinta dan kasih sayang. Itu. Selanjutnya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, seperti cerita kita tadi juga ya. Di sini ada kekuatan. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal setiap hari yang sama. Apa itu? Kebebasan, ya. Kemudian Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel. Ketika dia tadi mengganggu teman, contohnya ya. Nah, jadi di sini dia butuh kesenangan. Ya, jadi kesenangan ini banyak cara yang dilakukan anak-anak. Dengan mengganggu teman, dia mungkin terhibur. Makanya dia di sini butuh kasih sayang. Seperti itu. Perlu kesenangan gitu ya. Selanjutnya adalah di sini semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi dari eksternal, ya, dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal juga. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah internal, tujuan dari disiplin positif tadi ya. Nah, kira-kira tujuan di sini bagus dari mana ya? Iya, betul. Semuanya disiplin positif itu harus tergali dari diri kita sendiri, dari dalam ya. Kalau misalnya di cerita kita tadi kepalaan itu dari orang, jadi kalau dari kita sendiri akan menjadi nilai kebaikan. Kalau misalnya kita meniru orang, melihat apa motivasi dari orang, itu hanya sementara saja. Tapi kalau dari dalam kita akan terbawa sampai seterusnya, akan jadi nilai kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Seperti itu. Nah, satu lagi kasus ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika
Pak itu menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA mentertawakan IFA yang gagap dan malu luar biasa. Kemudian dan malahan minta IFA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, kelas menjadi gaduh, kemudian dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kemudian, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Nah, jelas ya, kita tidak setuju. Ini yang diberikan sama Pak Seno termasuk hukuman atau penghargaan ya? Iya, ini merupakan hukuman yang diberikan kepada si IFA. IFA membuat dia merasa malu ya di depan teman-temannya, sehingga harga dirinya pasti di depan teman dia tidak merasa enak lagi bermain. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensinya? Ya, jelasnya itu adalah hukuman karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Sini kita tadi sudah membaca beberapa kasus ya. Di sini kita akan berlatih dengan menggunakan kata-kata yang kita buat, yaitu mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini dari kata-kata mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ya, benar, hukuman. Bagus, sudah hebat ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Ya, Pak semua ini ibu guru TK Pertiwi. Selanjutnya, murid diminta untuk berdiri 1 kaki selama 5 menit karena tidak memakai atribut sekolah. Masya Allah, bagus. Selanjutnya, menggantikan kertas bagus teman yang sudah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Nah, mari kita lihat jawabannya, benar atau tidak ya? Wah, ternyata benar semua. 120 ibu TK Pertiwi ya. Ya, selanjutnya, restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini saya sangat tertarik belajar di sini karena kelima posisi ini sudah saya terapkan sama anak-anak murid saya. Ya, dari penghukum, penguat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, terkadang kita tidak sadar ya sudah melakukan hal ini kepada anak didik kita. Lanjut. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru ya. Kalau kita di sini yang sebagai guru berbuat adalah penghukum. Nah, kata-kata seperti ini ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, seperti itu. Kira-kira ibu pernah nggak menghardik anak-anak? Ya, mungkin dengan bahasa kita sendiri. Kalau anak tingkat atas mungkin kamu lagi ya, kamu hari terlambat tidak sekolah. Itu anak sekolah SMP. Kalau anak TK kita biasa seperti apa kita gunakannya? Iya. Ya, itu menyindir ya ibu ya. Nah, itulah dengan bahasa kita mungkin tergantung dari bahasa yang kita gunakan. Ya. Kemudian guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu juga sebagai hukuman. Jadi mungkin kita di TK tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya ya, bapak kecewa, ibu kecewa. Yaitu hasil yang dapatkan adalah menyembunyikan atau menyangka atau berbohong. Jadi si anak, ketika kita memberi rasa bersalah kepada anak, mungkin ketika kita bermain, aduh nak, kenapa kamu nggak mau mengerjakan tugas ini? Ibu Lina malu nanti datang ibu kepala sekolah, dilihat anaknya nggak mau menulis, belum bisa
Ya, dia nanti ketika nggak bisa dia akan pura-pura bisa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bersikap kontrol guru itu sebagai teman. Nah, dia di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nggak ingat ibu ya? Ibu kemarin sudah bantu kamu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita di sini sebagai teman. Jadi kalau kita bermain di kelas, kita mengatakan kepada anak kita, ayo nak dikerjakan tugasnya. Nanti akan mendapatkan hasil apa ya? Ibu senang lah kalau anak hasilnya bagus. Ibu sangat senang. Nah, dengan seperti itu kita sudah memberikan motivasi pada si anak sebagai seorang teman. Kemudian yaitu pemantau. Di sini kita guru berbuat menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian satu lagi adalah manajer. Ya, melakukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, guru di sini berbuat apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini di antara kelima ini kira-kira yang mana yang harus kita terapkan di sekolah kita? Sebagai seorang guru kita pasti akan menerapkan posisi kontrol ini. Di antara kelima yang mana yang bagus ya? Ya? Sebagai teman, lain? Sebagai apa? Ada yang akan teman, manajer? Iya, pemantau. Ya, sebaiknya ibu-ibu di antara kelima ini yang harus kita terapkan adalah sebagai manajer. Jadi di sini kita tidak memberikan masalah kepada anak, cuma di sini kita mengatasi. Jadi kita harus berperan kita itu sebagai manajer. Ketika ada masalah dengan anak, kita juga bisa mengatakan apa yang akan kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak sendiri yang menemukan jawaban dari tindakan yang dilakukan, bukan dari kita. Ya, nah, jadi kita harus bertindak sebagai manajer seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, baik ibu, sebelum kita lanjutkan keyakinan kelas, boleh kita berdiri sebentar ya. Mungkin ibu sudah lelah ya. Ini dia baru. Ya, speaking dulu. Kita akan bermain konsentrasi aja ibu ya. Ayo semuanya. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Namaku Lina. Namaku Nur Aini. Iya, lanjut. Namaku Rini. Lanjut. Namaku Bu Eli. Iya. Namaku Kendra. Oke. Di belakang. Lihat. Namaku Dewi. Namaku Tina. Oke. Namaku Atia. Oke, lanjut. Bu Betty. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Nah, sekarang kalau kita bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Selamat siang 2 kali. Selamat malam tidak ada. Ya, kosong. Selamat siang. Selamat siang 2 kali. Iya, selamat siang 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, terima kasih Ibu. Lanjutkan ya. Nah, yaitu keyakinan kelas. Nah, pernah mendengar ibu-ibu yang namanya keyakinan kelas? Pernah mendengar? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau yakin itu anak itu senang. Keyakinannya itu kepada itu. Iya, kalau peraturan kelas? Peraturan disiplin. Iya, kita lihat dulu ya. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif.
Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakat atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Kemudian, budaya positif sekolah disusun secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan struktur stakeholder sekolah. Budaya positif sekolah dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Nah, dari sini sebelum kita buat keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan sekolah. Ya, salah satunya peraturan sekolah itu misalnya dilarang, kita ada di depan pamflet kita ya, dilarang merokok. Nah, seperti itu. Dilarang berbicara dengan kasar. Dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi ya? Dia menggunakan kata-kata tidak atau dilarang. Ya, dilarang mencoret dinding sekolah. Ya, dilarang merusak mainan sekolah. Itu adalah peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini kita buat tidak menggunakan kata tidak atau dilarang. Misalnya tadi ada anak yang memukul teman. Jadi kita di sini membuat keyakinan kelas itu seperti tidak memukul teman, tidak mengejek teman. Jadi di sini kita menggunakan kata sayangi teman, benar. Kemudian tidak berkata kasar. Keyakinan kelasnya seperti apa? Iya, berkata yang sopan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jagalah kebersihan. Jadi ibu-ibu sepertinya saya sudah mengerti ya perbedaan antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Baik, selanjutnya ibu. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini kita buat tadi ya peraturan sama keyakinan kelas. Nah, di sini kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yaitu keyakinan kelas yang namanya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti iya, dan seterusnya nanti kita bisa sepakati membuat keyakinan kelas ini. Jadi kita tidak bisa membuat satu kelas. Jadi kita harus bareng semua nanti berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ya, saya sudah membuat di kelas saya sendiri, tapi belum terstruktur, belum ada tertulis. Jadi anak-anak belum bisa membaca atau melihat setiap hari keyakinan kelas itu. Jadi boleh. Jadi nanti kita bisa membuat keyakinan kelas, bisa menempel di kelas. Jadi setiap hari anak itu bisa melihat dan bisa mengingat apa keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas tidak usah kita buat banyak-banyak, cukup 4 atau 5 saja. Apalagi kita anak TK, bisa 4 atau 3 ya, yang mudah diingat sama anak-anak. Baik, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini adalah cara pembentukan keyakinan kelas. Kita melihat poin yang pertama, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, seperti yang kita cerita tadi, keyakinan kelas itu bertanggung jawab dengan barang mainannya, menghormati teman. Nah, itu adalah keyakinan kelas ya. Tidak memukul teman, itu peraturan. Jadi keyakinan kelas kita sudah tahu tadi kan, sayangi teman. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira keyakinan kelas itu bahasanya enak kita dengar ya ibu ya. Iya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, apalagi kita di TK, kita bisa membuat 4 atau 3 saja yang sama anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kan tidak mungkin ya kita menerapkan di kelas dilarang merokok. Ya, itu tidak mungkin ya, karena anak kita di kelas anak usia dini, tidak mungkin seperti itu. Jadi kita ketika membuat keyakinan kelas ini, kita melihat kondisi anak dan lingkungan kita seperti itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini adalah kita
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya di sini ketika kita sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas itu, untuk minggu ke depan kita bisa lihat lagi apakah sudah tercermin semua sama anak didik kita. Apabila belum, kita bisa mengganti lagi atau kita buat keyakinan kelas lain. Seperti itu. Nah, di sini ada satu lagi segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi adalah cara langkah yang kita lakukan untuk memecahkan masalah. Ketika ada masalah, kita akan menggunakan segitiga restitusi, ya. Di sini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat, nah, pertama poin 1 adalah membantu peserta didik menjadi memiliki tujuan, disiplin positif serta memudahkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kemudian membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dari ketiga ini nanti ada contohnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ketika ada masalah, di sini kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, Ibu. Nah, ini dia, ya. Segitiga restitusi itu ada 3, ya Ibu, ya. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketiga urutan ini ketika ada masalah kita pasti akan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini dia tahap segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ya, di sini yang pertama ketika anak berbuat masalah, pasti kita akan menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kadang kita jarang, ya, atau belum pernah kita menggunakan seperti itu. Saya sendiri nih, kalau misalnya anak berbuat salah, langsung kenapa? Langsung kita tanya, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, mungkin kita tidak berbicara seperti itu kepada anak. Mungkin kita mengira anak itu usia dini, belum paham dengan bahasa, apalagi kita ini manusia, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pasti kita mengira anak-anak tak mengerti, ya. Padahal ini adalah langkah dari segitiga itu harus kita gunakan tahap ini, yaitu kita harus selanjutnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga harus mengungkapkan kata-kata seperti itu pada anak. Jadi si anak ketika punya masalah, dia tidak akan merasa minder. Jadi kita menggunakan kata-kata ini. Kita bisa menyelesaikan ini, Lana, nanti sama-sama, ya. Selesai kegiatan atau apa. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ya, ini adalah kegiatan dari kata-kata ketika kita menstabilkan identitas. Selanjutnya, yang kedua validasi tindakan yang salah. Ya, di sini bahasa yang kita gunakan ketika punya masalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu, ya, Ibu-ibu, ya. Nanti kita bisa menggunakan kata-kata seperti itu kepada anak kita. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Pasti kita ketika sebelum mulai pelajaran kita sudah menentukan peraturan atau keyakinan kelas, kan Ibu-ibu, ya? Ya, semua kita sudah membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kita juga menanyakan kepada anak, jika kita mau belajar dengan baik, jadi kelas kita harus seperti apa, nak? Nah, pasti anak-anak nanti menjawab, jadi harus tertib. Apalagi, ya? Aman, nyaman, gitu, ya. Selanjutnya, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ketika ada masalah, kita akan menanyakan hal itu. Oke, lanjut. Iya. Nah,
sudah mendengarkan paparan dari Ibu Marlina, yaitu tentang moderasi budaya tadi ya. Nah, sekarang Ibu Marlina apa mau menanyakan apa yang ada yang perlu yang ditanyakan? Silakan. Bu Emi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya tentang anak-anak bermain di luar. Nah, ketika anak-anak bermain di luar jam istirahat, ada kasus misalnya anak yang berebutan ayunan. Jadi siapa yang mengenai kasus ini, Bu? Yang menanganinya kasus ini guru kelas atau guru yang lain? Baik, terima kasih Bu Emi yang sudah bertanya tentang restitusi ya. Di sini tahap melakukan restitusi itu kan ada 3 tadi ya. Jadi ketika ada masalah, ini waktu jam istirahat ya Ibu ya. Nah, jadi ketika jam istirahat, jadi di situ setiap guru kita kan sudah membagi tempat tugasnya ya. Itu ada yang mainan putar, ada Ibu Rini, kemudian ayunan ada Ibu Cut. Kemudian di sana ketika ada masalah, ketika ada anak yang berebutan mainan, jadi yang bertugas di ayunan siapa? Ibu Cut ya. Nah, jadi boleh langsung Ibu Cut yang menangani masalah itu. Nanti Ibu Cut akan menangani masalah dengan menggunakan 3 tahap restitusi. Apabila Ibu Cutnya terkendala, jadi boleh nanti menjumpai guru kelasnya. Seperti itu Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marlina, saya ingin bertanya. Ini kan kejadiannya seperti kelas. Nah, ketika saya mengatakan pada seorang anak, siapa yang mau siap tugasnya, maka nanti makannya juga telat ya. Nah, itu merupakan apa ya Bu Lina? Apakah itu sebuah hukuman atau gimana solusinya? Terima kasih Bu Marlina. Ya, terima kasih Ibu Rini sudah bertanya ya. Nanti Ibu Rini tadi masih fokus dengan kegiatan kita tadi ya. Nah, tadi kita sudah membahas ya masalah hukuman atau penghargaan yang kita berikan di kelas. Di sini adalah posisi kontrol guru. Ada berapa tadi ya? Ada? Iya, ada 5. Ada penghukum, pemantau, manajer, teman. Iya, baik. Jadi di sini kita tadi sudah membahas kalau kita memberikan yang namanya hukuman. Hukuman itu dan konsekuensi ada bedanya, ya kan? Kalau hukuman itu tindakan yang kita berikan itu secara tiba-tiba. Jadi kita tidak konsisten melakukannya. Ketika ada anak yang melakukan hal, kita langsung mengatakan siapa yang tidak siap mengerjakan tugas. Jadi nanti waktu mainnya juga ditunda, telat ya. Jadi itu termasuk kemana kira-kira ya? Iya, benar sekali. Itu termasuk hukuman ibu-ibu. Ya, berarti ibu-ibu sudah paham yang mana hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang kita sepakati. Nah, kita sudah sepakati bersama. Jadi anak-anak nanti ketika berbuat pasti tahu sendiri dia apa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Ya, baik. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang 5 apa itu tadi ya? Jadi 5 posisi kontrol. Jadi misalnya anak sedang bermain Lego, apakah kita bisa mengatakan kepada anak, Ian, masukin mainannya, kalau enggak Bu Guru tidak kasih lagi mainan itu. Apakah itu hukuman atau pemantau? Baik, terima kasih Bu Dewi, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas Bu Dewi. Sebelum kita bermain, kita kan sudah buat peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas itu
Jadi sebelumnya sebelum ibu melakukan kegiatan sudah buat peraturan kelas. Nah itu dia, sudah buat belum ibu? Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan di kelas kita buat peraturan dulu sama anak. Jadi akan mudah ketika nanti anak berbuat masalah. Jadi dia sendiri yang menemukan masalah, bukan dari kita. Kita ketika bermain kita menjadi fasilitator. Jadi keyakinan kelas tadi kita buat tempel di kelas. Jadi setiap ada kegiatan anak ingat peraturan tersebut. Jadi yang kita tempel bukan peraturan kelas, keyakinan kelas. Contohnya tadi ketika selesai bermain, anak-anak menyimpan mainan, artinya keyakinan kelasnya bertanggung jawab seperti itu. Jadi anak-anak akan ingat ketika bermain bertanggung jawab. Tidak perlu kita ingatkan lagi seperti itu ibu. Baiklah ibu, ada lagi? Boleh kita sebelum kita masuk ke pelajaran awal, apa boleh kita buat peraturan, menyampaikan kepada anak peraturan? Ya, bagus sekali Bu Dewi. Sebelum kita memulai kegiatan, emang di awal sebelum kita memulai kita buat peraturan itu. Ya, seperti itu ya di awal. Jadi kalau misalnya di tengah, kan kita lagi bermain, nggak mungkin kita buat ini peraturannya. Memang di awal. Baiklah, semuanya kita sudah mendengarkan banyak sekali ya masukan dari paparan yang disampaikan oleh Bu Marlina. Dan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan dari Ibu Marlina. Sekian saya Silati MC mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke habitat. Boleh kembali ke habitat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, kita bertakwa Allah. Masih semangat? Masih. Ya, anak ibu semuanya, hari ini sebelum kita mulai belajar bermain, hari ini kita buat keyakinan kelas dulu. Iya, tidak mukul teman. Tidak sempat teman, apa lagi? Tidak boleh pukul. Tidak boleh pukul. Tidak boleh Tidak boleh cubit teman, apa Tidak lagi? boleh cubit. Iya, tidak boleh ganggu teman. Namanya sayangi teman. Nah, ya. Kalau tidak mencubit teman, tidak memukul teman, namanya sayangi teman. Siapa yang mau tempel? Yang pagi dulu yang soleh siapa ya? Iya, Fania. Mulai bangun Fania mau tempel. Kalian di sini nak. Tempel ya. Pintar lihat ya. Ya, siapa lagi sekarang ya? Kita sudah menemukan satu keyakinan yaitu sayangi teman. Kemudian yang kedua apa lagi ya? Yang kedua apa? Keyakinan kelas kita. Tadi sudah tidak mencubit teman, saya